bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semua dalam keadaan sehat kan? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya, hari ini Ibu juga dalam keadaan sehat. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di mata pelajaran Quran Hadis ini di kelas 10 MIA 3. Oke, alhamdulillah ya anak-anak sekalian. Nah, anak-anakku yuk, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, yuk alangkah baiknya kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Oke, kita awali dengan ta'awudz ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Alhamdulillah. Oke. Semoga dengan kita membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar terlebih dahulu, pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, oke, sebelum masuk ke materi anak-anak, Ibu mau absen dulu ya di kelas 10 MIA 3. Hari ini ada yang nggak hadir atau nihil nih kelas ini? Nihil, oke, nihil semua ya, nihil ya, berarti hadir semua ya hari ini. Oke, alhamdulillah ya, semangat nih ya anak-anakku semua dalam belajar. Alhamdulillah. Nah, oke, anak-anak, ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau belajar tentang materi apa nih? Oke, benar banget anak-anak semua. Kita hari ini akan belajar mengenai tema indahnya ikhlas dalam beribadah. Oke, anak-anak, ada yang tahu kita kemarin belajar mengenai surat apa ini? Ya, benar banget Mbak Istiqomah. Kemarin kita belajar mengenai Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Nah, anak-anak, kemarin nih kita kan udah belajar Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai dengan 163. Yang isinya apa anak-anak? Oke, bener banget. Isinya itu terkait dengan bahwa setiap sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau kemarin kita udah belajar tentang Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, hari ini sesuai dengan perjanjian kita yang kemarin, Ibu kan berikan tugas buat anak-anak untuk menghafalkan Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 dengan potongan ayat serta artinya. Nah, tujuannya buat apa sih Bu? Kita menghafalkan Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 ini kok dengan potongan ayat dan artinya? Nah, tujuannya nanti kita akan ketahui pada pembelajaran pagi hari ini anak-anak. Oke, langsung saja ya anak-anak. Hari ini tuh Ibu selain mau belajar, Ibu juga akan mengajak anak-anak untuk bermain. Oke, hari ini Ibu mau menggunakan metode pembelajaran card shot
Apa itu, Bu? Metode pembelajaran Kasot. Nah, Ibu akan jelaskan ya gimana nanti kita cara belajarnya pada pagi hari ini. Jadi di sini nanti Ibu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Langsung saja ya, Ibu bagi sekalian aja ya, urut absen aja. Kelompok pertama dimulai dari absen 1 sampai 10. Posisinya di sini ya, yuk segera merapat di bagian sebelah kiri. Kelompok pertama absen 1 sampai 10. Terus yang tengah, kelompok kedua absen 11 sampai dengan absen 20. Oke, terus yang sebelah kanan sendiri ini kelompok 3, yakni dimulai dari absen 21 sampai dengan absen 30. Oke, anak-anak semua udah sesuai dengan pembagian kelompoknya masing-masing kan? Oke, langsung ya Ibu lanjutkan nih. Nah, di sini anak-anak, Ibu punya amplop berjumlah 9. Dan di dalam amplop ini berisi potongan ayat dari Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 anak-anakku semuanya. Nah, untuk itu anak-anakku semuanya, kenapa kok Ibu kemarin itu menyuruh anak-anak untuk menghafalkan potongan ayat dari Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5? Ya ini nanti anak-anak akan dipergunakan pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, nanti kan ini isinya potongan ayat nih anak-anak. Nah, perwakilan nih Ibu suruh nanti perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Masing-masing mengambil 3 amplop. Jadi satu kelompok nanti dapat 3 amplop anak-anak. Setelah itu anak-anak setelah dapat amplop, nanti kalian buka nih dalam amplop itu kalian dapat potongan ayat yang mana. Lalu setelah kalian udah dilihatkan dapat potongan ayat yang mana, kalian lalu artikan potongan ayat Quran Surah Al-Bayyinah itu. Oke, paham ya? Setelah kalian artikan, lalu nanti kalian masing-masing kelompok perwakilan aja ya nanti maju ke depan untuk menempelkan hasilnya, yakni yang sudah potongan ayat yang sudah diartikan tadi ditempelkan di sini anak-anak. Oke? Begitu semuanya udah paham nggak? Udah paham belum? Udah kan? Oke, alhamdulillah ya udah paham nih. Oke, langsung saja ya. Masing-masing perwakilan kelompok yuk maju ke depan untuk mengambil 3 amplop. 3 amplop ya per kelompok, oke? Oke, kelompok 1 udah 3. Kelompok 2 udah. Oke, yang terakhir kelompok 3. Oke. Lanjut anak-anak. Semuanya tolong dibuka ya amplopnya masing-masing dibuka. Dibuka semua, udah dibuka nih per kelompok. Yuk. Nah, setelah itu kan udah dibuka nih semuanya. Oke, udah ya. Nah, lalu Ibu berikan waktu 15 menit anak-anak buat kalian semuanya untuk berdiskusi mengartikan potongan ayat itu. Mengartikan masing-masing potongan ayat itu. Dan nanti setelah 15 menit, kalau kalian udah selesai semuanya, oke langsung saja buat perwakilan kelompok untuk maju ke depan menempelkan hasil diskusinya di papan tulis. Oke anak-anak, waktunya dimulai dari sekarang ya. Oke, semangat yuk buat anak-anak semuanya. Oke, gimana nih anak-anak semuanya? Waktunya tinggal 1 menit lagi nih. Kira-kira kelompok 1 udah selesai belum nih? Oke, udah. Kelompok 2? Oke, udah. Kelompok 3? Oke, alhamdulillah udah ya. Udah semua. Oke, langsung saja anak-anakku taruh semua pulpennya. Lalu masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya, buat menempelkan hasil diskusinya di depan kelas anak-anak. Jadi kalian nanti harus urutkan juga ya potongan ayatnya nih buat anak-anak semuanya yang maju ke depan. Oke, dimulai dari kelompok 1 yuk, maju ke depan. Oke, sudah ya. Terima kasih buat kelompok 1, perwakilan ke kelompok 1, Mbak Istiqomah yang udah
menempelkan hasil diskusinya di depan ini. Oke, anak-anak yuk bareng-bareng kita koreksi nih arti dari potongan ayat yang udah ditulis dari kelompok 1, yang udah didiskusikan oleh kelompok 1. Yuk kita koreksi bareng-bareng ya. Yang pertama dari potongan ayat wa yuqimus sholata, artinya melaksanakan sholat. Kira-kira benar? Benar banget. Oke, benar ya kelompok 1, good job. Terus yang kedua potongan ayat wadzalika, yang artinya dan demikian itulah. Kira-kira benar nggak nih artinya? Yang demikian itulah. Benar? Oke, benar banget. Terus yang ketiga dinul qayyimah, artinya agama yang lurus. Benar nggak nih anak-anak semua? Benar Bu, oke benar. Ya benar banget, artinya dinul qayyimah adalah agama yang lurus. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1, good job ya. Kelompok 1 udah benar nih mengartikan potongan ayat dari Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Oke, jadi nih diskusi dari kelompok 1 udah selesai. Udah bener. Lanjut kita ke kelompok 2. Yuk, kelompok 2 perwakilannya maju ke depan untuk menempelkan hasil diskusinya. Ya oke, terima kasih buat kelompok 2 Mas Aska yang udah menempelkan hasil diskusinya. Yakni kata apa saja tadi? Illa liya'budullaha, kemudian lahuddina, dan kata wa yu'tuz zakata. Oke, 3 kata itu ya tadi kelompok 2. Oke yuk, bareng-bareng anak-anak kita koreksi. Bener nggak nih arti dari potongan ayat itu nih yang udah didiskusikan oleh kelompok 2? Kata yang pertama, illa liya'budullaha, artinya kecuali menyembah Allah. Bener nggak? Yuk, yang udah menghafalkan semua kan pasti udah hafal, pasti benar. Terus, oke lanjut ya, ini udah benar. Good job buat kelompok 2. Kata yang kedua, lahuddina, artinya semata karena agama. Bener nggak? Benar banget, artinya benar. Terus, lanjut ke kata yang ketiga, wa yu'tuz zakata, artinya dan menunaikan zakat. Benar nggak nih anak-anak artinya dan menunaikan zakat? Benar banget ya. Oke, good job buat kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan. Udah menyelesaikan hasil diskusinya dengan baik dan benar. Oke, Ibu yakin semuanya pasti dari anggota kelompok 2 juga udah menghafalkan ya Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 ini. Jadi akhirnya hasil diskusi yang disampaikan juga benar. Oke, lanjut ya. Udah selesai dari kelompok 2, kita lanjut ke kelompok 3. Yuk, perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan untuk menempelkan hasil diskusinya. Oke, silahkan. Oke, terima kasih ya buat kelompok 3 yang udah menempelkan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, oke yuk. Anak-anak kita koreksi bareng-bareng yuk. Bener nggak nih hasil diskusi dari kelompok 3? Yang pertama dari kata apa tadi? Wa ma umiru, artinya mereka diperintahkan. Bener nggak kira-kira artinya mereka diperintahkan? Bener banget. Oke, good job buat kelompok 3. Terus kata yang kedua adalah kata mukhlisina, artinya dengan ikhlas. Bener nggak? Bener banget, good job. Terus kata yang ketiga hunafa'a, artinya yang lurus. Bener nggak nih artinya yang lurus anak-anakku? Bener Bu, bener. Ya bener ya. Jadi alhamdulillah nih buat kelompok 3 juga menyelesaikan hasil diskusinya dengan baik dan benar juga. Alhamdulillah, kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Good job. Terima kasih semuanya. Oke, anak-anakku,
setelah tadi udah diartikan semuanya udah benar, alhamdulillah semua kelompok udah benar, dan ibu juga yakin bahwa pasti semua anggota kelompok ini juga udah hafal dari ayat dan arti Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 ini. Oke, alhamdulillah ya anak-anakku kalau semuanya udah hafal. Nah, lanjut nih, kan tadi udah ditempelkan nih. Nah, kita cocokkan nih, bener nggak sih bunyi ayatnya tadi kalau potongan-potongan ayatnya udah digabungkan dari masing-masing kelompok tadi? Yuk kita coba baca bareng-bareng ya anak-anak. Dimulai dari kata pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Oke, ternyata semuanya menempelkan posisinya dengan baik dan benar juga. Alhamdulillah nih, kelas ini gujab semua ya. Dari mengartikan potongan ayatnya tadi juga udah benar semua. Terus menempelkan hasil diskusinya juga udah sesuai semuanya. Alhamdulillah. Nah, oke anak-anak nih, dari arti yang kita lihat dari potongan ayat Quran surah Al-Bayyinah ini, anak-anak yuk sama-sama kita akan belajar mengenai apa sih isi kandungan dari Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 ini anak-anak. Yuk, kalau kita lihat di sini kan dituliskan artinya, mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas anak-anak. Nah, dapat kita simpulkan anak-anak bahwa yang pertama, isi kandungan dari Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 ini, bahwa kita itu hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa ikhlas dan penuh keridhaan. Artinya anak-anak, kita dilarang untuk menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Kalau kita orang Islam, ya kita menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita percayanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak percaya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus anak-anak, di sini nih kita lihat semata karena agama yang lurus untuk melaksanakan sholat. Jadi anak-anak dapat kita lihat bahwa di sini sebagai seorang muslim kita itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi sebagai umat muslim wajibnya kita yaitu untuk ibadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Terus lanjut, yang ketiga kita lihat nih di sini, dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Di sini dapat kita lihat dan menunaikan zakat, berarti di sini kita diperintahkan selain melaksanakan sholat 5 waktu, kita juga diperintahkan untuk menunaikan zakat. Nah, oke. Yang pertama tadi kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Nah, artinya anak-anak, sebagai seorang muslim, agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini dituliskan bahwa kita harus melaksanakan setiap perintah Allah dan kewajiban Allah dan kewajiban yang diberikan kepada kita semuanya dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Maka di sini artinya kita itu udah melaksanakan
agama yang lurus. Nah, oke, anak-anakku, setelah kita paham nih isi kandungan dari Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 ini tadi kan, semuanya udah paham kan isi kandungannya. Nah, di sini anak-anak di buku LKS kalian masing-masing dapat dilihat bahwa dari segi bentuknya ibadah itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada apa anak-anak? Yakni ibadah qauliyah atau ibadah perkataan. Contohnya apa? Contohnya itu seperti membaca Al-Quran, berzikir, seperti itu. Terus yang kedua itu ada ibadah apa anak-anak? Ibadah jasmaniyah atau fisik. Seperti apa? Seperti puasa. Nah, puasa itu termasuk ibadah jismiyah. Terus yang ketiga apa anak-anak? Ada ibadah amaliyah. Amaliyah ini atau disebut juga dengan harta, seperti kita melakukan sedekah, kemudian kita zakat, seperti itu termasuk dalam ibadah amaliyah. Terus yang keempat ada ibadah qauliyah wa jismiyah, yakni menggabungkan antara perkataan dengan fisik. Seperti apa anak-anak? Seperti ketika kita melakukan ibadah sholat. Nah, ibadah sholat itu juga termasuk ibadah qauliyah wa jismiyah. Terus yang ketiga adalah ibadah qauliyah jismiyah maliyah, yakni menggabungkan ketiganya. Seperti misalnya ibadah haji. Nah, ibadah haji itu adalah contoh dari ibadah qauliyah jismiyah dan maliyah ini ketika digabungkan. Nah, anak-anak, selain dari bentuknya, ternyata ibadah itu juga dapat kita lihat atau dibedakan dari segi cakupannya anak-anak. Yakni yang pertama itu adalah ibadah ammah atau ibadah umum. Apa sih ibadah ammah atau ibadah umum ini anak-anak? Bahwa ibadah ini itu ibadah yang dilakukan semata-mata itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa adanya tata cara tertentu. Misalnya itu seperti ketika kita bersedekah. Nah, sedekah kan itu tergantung pada diri kita masing-masing dan tidak ada tata caranya atau tidak ditentukan oleh syariat Islam. Terus yang kedua adalah ibadah khusus atau ibadah khusus. Nah, ibadah khusus ini anak-anak yang tata caranya atau jumlahnya itu sudah ditentukan dalam syariat Islam, yakni seperti apa? Seperti ketika kita sholat, zakat, haji, seperti itu kan, itu tata cara dan jumlah-jumlahnya, itu rukun-rukunnya sudah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, oke, anak-anak, sampai di sini kira-kira ada yang belum paham mengenai materi hari ini? Oke, alhamdulillah ya, semuanya udah paham mengenai materi hari ini dari Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 tadi anak-anak. Nah, jadi anak-anak, dapat kita simpulkan pembelajaran pagi hari ini bahwa kita lihat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 anak-anak. Di sini kita itu diperintahkan untuk beribadah, yakni beribadah sholat, beribadah zakat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diperintahkan dalam beribadah itu untuk melakukannya secara ikhlas dan sukarela untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau anak-anak kita itu melakukan ibadah dengan ikhlas, dengan tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah anak-anak kita nanti akan juga dimudahkan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah kita juga senantiasa diingatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian ya materi kita pada pagi hari ini anak-anakku. Nah, untuk itu kan kita udah selesai materinya. Ibu mau kasih tugas ke anak-anak, tolong dibuka LKS-nya pada halaman 45.
Nah, di situ kan ada uji kompetensi anak-anak. Nah, itu nanti tolong dikerjakan masing-masing anak dan hasilnya nanti kita cocokkan di minggu depan untuk tugas evaluasi kita di pembelajaran pagi hari ini. Nah, oke. Mungkin itu anak-anak ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup pembelajaran pagi hari ini? Alhamdulillah ya, tidak ada. Kalau tidak ada, yuk anak-anak sama-sama ya, kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya, anak-anakku sekalian. Tetap jaga kesehatan masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.